terkonfirmasi sendiri bahwa meskipun selama ini menyanggah daya beli itu turun, sektor real turun, sebetulnya meskipun tidak keluar kata-kata, pemerintah mengakui. Karena kan kalau kita lihat penerimaan negara yang turun ini dari PPN. Kalau PPN kan terkait dengan konsumsi, itu terkait daya beli yang ambruk. PPH tentang PHK, tentang segala macam yang muncul itu. Pemerintah terkonfirmasi punya tekanan fiskal. Penyebab tekanan fiskal dari pemerintah ini karena daya beli masyarakat yang turun dan kemudian sektor real yang tidak bekerja. Menurutku tuh sebetulnya kan kalau pemerintahan ini jago ya, pemerintahan ini kan sebetulnya bisa mengatakan kepada kelompok kayanya untuk mulai menarik safe haven-nya yang ditaruh di emas gitu. Jadi dengan kata lain kan daripada taruh di emas nanti kita krisis, kenapa nggak ditarik aja sih kemudian mulai investasi. Tapi ya mungkin sulit juga ya. Kelompok pengusaha juga aku tanya beberapa merasa nggak nyaman juga katanya. Jadi dia bilang bukan lagi iklim berusaha tapi menghadapi situasi ketakutan berusaha. Nggak ngerti juga tuh. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Akhirnya pemerintah mengumumkan secara resmi bahwa defisit anggaran 2025 menyentuh hampir menyentuh angka 3% sebagai batas maksimal dari defisit yang telah ditetapkan. Ada kenaikan defisit dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal kalau kita melihat dari ramenya pemberitaan di media, sosial media, ini kan kesan misalnya Purbaya efek begitu luar biasa. Kenaikan saham IHSG misalnya yang melesat ya, kemudian juga ya sepak terjang dan keputusan-keputusan Kementerian Keuangan dalam berbagai hal semestinya ini memberikan pengaruh terhadap geliat ekonomi, tapi ternyata defisit membengkak. Kemudian kita juga melihat misalnya sektor-sektor real mengalami masalah yang sejenis, terutama manufaktur ya. Kalau kita lihat data terakhir pembelian misalnya otomotif ya, industri otomotif juga mengalami penurunan, targetnya tidak tercapai. Ancaman PHK juga masih terjadi, misalnya gudang garam juga sedang mempersiapkan PHK sekitar 370 orang dan lain sebagainya. Sementara pada saat yang sama pemerintah sepertinya tetap ingin agar kebijakan yang populis dilakukan meskipun ini melukai ya struktur APBN, misalnya karena alokasi yang sangat besar. Sebut saja misalnya program MBG yang tahun 2026 dialokasikan sebesar 300 triliun lebih. Nah, untuk membahas dinamika ekonomi Indonesia 2025 kaitannya dengan so-called kesaktian Purbaya yang dielulukan oleh media, kita akan mendiskusikan bagaimana proyeksi ekonomi kita di 2026 dengan dua narasumber. Pertama adalah Kang Yanuar Rizky, seorang ekonom, dan yang kedua adalah Mas Danang Widoyoko PhD, Sekjen dari Transparansi Internasional Indonesia. Kita sapa dulu kedua narasumber. Bagaimana kabarnya Kang Yanuar? Siap, ya. Sehat. Yang penting kita waras kan. Ya, kita waras. Mas Danang waras juga? Kabar baik. Ini kalau Yanuar sehat, saya semangat juga untuk sehat ini. Enak nih kalau Kang Yanuar sehat ini kita terus-terusan dikasih asupan ini. Kang, pandangannya Kang soal berita terakhir defisit kita 2025. Gini ya, jadi sebetulnya kita ini kan sebenarnya dari awal tahun 2025 sudah merasakan ada persoalan yang mendasar ya terkait dengan daya beli yang menurun ya dan kemudian sektor real yang sakit ya. Nah, itu kan ditandai dengan penurunan penerimaan negara. Ya, pada waktu itu kan sebetulnya APBN kita di awal tahun sempat molor gitu ya. Jadi pada waktu itu misalnya Morgan Stanley Index MSCI dia sudah mengatakan bahwa posisi portofolio di Indonesia short karena Indonesia mengalami tekanan fiskal. Nah, isu itu kan menjadi terkonfirmasi ketika pemerintah delay dalam pengumuman APBN kita di Maret 2025. Nah, setelah diumumkan itu kan terbukti ya ada penurunan penerimaan negara, pajak dan sebagainya
Dan kemudian yang terjadi adalah relokasi anggaran ya. Jadi artinya bukan efisiensi anggaran. Jadi kurang lebihnya bahwa apa yang tadi dikatakan oleh Adnan, apa yang menjadi programnya Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran terkait MBG, Koperasi Merah Putih nggak boleh diganggu gugat gitu loh. Nah sehingga kan akhirnya menyentuhlah yang namanya relokasi ke transfer keuangan daerah ya. Transfer keuangan daerah ini penjelasan dari Menteri Keuangan pada waktu itu Sri Mulyani, sebetulnya belanja daerah itu tetap akan dapat uangnya tapi diambil alih oleh pusat. Dalam hal ini kan dengan MBG dan sebagainya ini ya. Tapi kan kita perlu sadari gitu ya bahwa transfer keuangan daerah ini bukan hanya persoalan bagaimana ekspansi fiskal dari pemerintah daerah, tapi juga beberapa daerah yang tidak punya PAD yang mengandalkan itu untuk biaya birokrasi dan sebagainya. Nah, karena posisi seperti itu kan diskresi diberikan oleh Menteri Keuangan lewat peraturan pemerintah di akhir tahun 2024 bahwa daerah boleh mengatur sendiri tentang tarif terkait dengan penerimaan daerah, pajak daerah. Nah, ini kan yang tak terduga-duga tersulutlah gitu beberapa daerah menaikkan PBB tanpa ada yang aba-aba, tahu-tahu pati menjadi suatu gerakan yang begitu menyulut gitu ya. Nah, dalam peristiwa-peristiwa seperti itu menarik bahwa kemudian kelas menengah kita terutama di medsos juga bereaksi yang kemudian kejadian di Agustus itu. Ya, jadi kan previewnya seperti itu. Tapi satu hal gitu loh. Satu hal sebetulnya pada waktu itu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga selalu membantah bahwa terjadi penurunan sisi demand atau dalam hal ini daya beli masyarakat yang terganggu dan juga sektorial yang terganggu. Dari sudut pandang bahwa ucapan dari pemerintah itu bisa membangun optimisme, sebetulnya pemilihan strategi mengucapkan itu tidak ada yang salah. Jadi artinya agar kan gini ya, kalau misalnya pemerintah mengatakan iya nih daya belinya turun nih, sektorialnya terganggu. Nah itu kan akan membuat pelaku pasar makin pesimis dan kemudian makin tidak ekspansi. Jadi sebetulnya saya ingin berimbang dulu gitu ya Nan ya. Jadi artinya bahwa ketika seorang Menteri Keuangan membangun optimisme dengan mengatakan tidak ada masalah, sebetulnya dari segi strategi komunikasi kebijakan tidak ada yang masalah. Tapi dia akan jadi masalah ketika antara ucapan dengan realisasi yang terjadi tidak terbukti ya. Nah, kemudian ini kan yang menggerus yang kemudian pergantian Menteri Keuangan lah. Nah, pergantian Menteri Keuangan lewat Pak Purbaya Yudisadewa ini PYS gitu. Dia masuk di isu-isu publik yang memang sentimennya keras ke pemerintah. Jadi saya ingin mengatakan lagi bahwa Purbaya memainkan sebetulnya teori persepsi dari seorang policy maker. Jadi artinya seorang persepsi untuk mengarahkan pasar untuk ikut dia. Ya, jadi artinya ketika orang mengatakan masalahnya di demand side, dia bilang itu nggak ada, buktinya pemerintah percaya diri bahwa demand side itu nggak ada masalah. Kita pindahin tuh dana kita yang ada di Bank Indonesia ke Bank Himbara tujuannya untuk kredit. Artinya kalau pemerintah aja optimis bahwa sektorialnya bisa menyerap kredit, masa yang swasta ragu-ragu, kurang lebih begitu. Gitu loh Nan, ya kurang lebih itu yang terjadi bahwa sebetulnya Purbaya itu ingin menggeser persepsi pasar yang tengah ragu-ragu untuk ekspansi, dia berikan kepercayaan pemerintah sendiri percaya akan ekspansi gitu ya. Tapi kebijakan ini juga penuh kelemahan gitu ya. Jadi artinya bahwa kemudian likuiditas ini dikucurkan tapi uang ini sewaktu-waktu bisa diambil. Jadi kan artinya sifat dana dari pemerintah yang nyimpan dana pun sebetulnya bukan dana yang diperuntukkan untuk yang namanya long term. Dalam hal ini pembiayaan kredit investasi. Nah, drama banyak muncul di situ gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi berikutnya ya. Yang terjadi berikutnya tahu-tahu sebelum yang tadi dibacakan 2,9 defisit, tahu-tahu pemerintah menarik dana dari Bank Himbara sebesar 75 triliun. Padahal baru masuk ya kan ya? Baru masuk. Tapi aku ingin memberikan gambaran yang berimbang ya. Gitu. Jadi artinya sebetulnya pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pada akhirnya mengkonfirmasi apa yang menjadi kasus isu di pasar bahwa pemerintah Indonesia mengalami tekanan fiskal.
Nah, ini kan dikonfirmasi bukan lagi kasus, menjadi news gitu loh. Jadi action pemerintah yang mengambil dana 75T itu dan juga ada yang kasusnya, yang newsnya kan menarik dana 75T gitu ya. Kasusnya beberapa pengusaha katanya diminta ijon pajak. Jadi pajak yang harusnya di bulan Januari, Februari minta dibayarkan di Desember. Nah, yang firm dulu deh, yang sifatnya news kan. Kalau kasus kan kita bukan orang yang termasuk diminta ijon juga karena kita nggak punya apa-apa gitu. Jadi artinya kita ngomong news dulu deh. Dari sisi news sebetulnya pemerintah mengkonfirmasi bahwa pemerintah punya persoalan cash management, punya persoalan cash flow yang sebesar 75T. Nah, kita urut dulu nih gitu ya. Urut dulu ketika Danantara juga dirilis di tahun yang berat di 2025. Pada waktu itu ya Menteri Keuangan yang lama Sri Mulyani itu mengatakan bahwa Danantara bisa punya potensi crowding out terhadap APBN dalam hal pembiayaan pembangunan, terutama menurut Sri Mulyani kalau misalnya yang sekarang dividen yang dikelola sendiri oleh Danantara itu kan menciptakan crowding out, artinya penerimaan negara berkurang 84T. Nah, kalau 84T yang dikelola itu tidak bisa menimbulkan uang baru, termasuk juga yang dikatakan Purbaya tentang M0 lah gitu ya. Maka itu akan menciptakan yang namanya crowding out gitu loh. Dalam artian uangnya sudah keluar dari APBN, APBN perlu nambalin itu, tapi ekspansi fiskal yang diharapkan di luar uang APBN tidak terjadi. Kurang lebih kan begitu. Nah, kita lihat sekarang reviewnya. Itu 84T yang keluar dividen BUMN diserahkan ke Danantara. Nah, kalau aku logiknya berarti kan 75T dana saldo pemerintah yang di Bank Himbara itu diambil, angkanya dekat-dekat. Nah, tapi pada waktu itu penjelasan Menteri Keuangan masih Sri Mulyani di DPR 84T itu 40T dia bisa kejar dengan PNBP. Jadi kalau kita review ke belakang sebetulnya kenapa Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menjadi tidak favorit karena pengusaha tambang juga nggak suka sama dia. Jadi intinya untuk mengejar nambal dari uang 84T yang keluar karena diambil Danantara, dia naikin PNBP terutama kan yang kena pengusaha-pengusaha tambang gitu. Jadi artinya bahwa kalau kita lihat dari peta kepentingan pengusaha tambang nggak suka, kelas menengah nggak suka karena naik PBB kan itu yang mengakibatkan kejadian di Agustus lah. Nah, sekarang kita hitung gitu. Kalau 40T udah ada, berarti kan kekurangannya 44T, gitu ya. Kalau kekurangannya 44T, kok ngambilnya 75T dana SAL ini? Di samping itu ada aksi lagi dari pemerintah ngeluarin KMK, ya keputusan Menteri Keuangan, bahwa pemerintah bisa mengambil saldo laba yang ada di ekuitas di neracanya Bank Indonesia untuk kebutuhan cash pemerintah. Ini menarik kalau kita lihat dari sini, nanti mungkin Danang bisa melihatnya dari sisi governance tentang tata kelola ya. Jadi artinya sebetulnya kalau kita lihat, ketika kita mengatakan Danantara itu menjadi lembaga otonom, kita kehilangan yang namanya sumber pendanaan APBN di luar pajak. Nah, kalau kita lihat laporan keuangan pemerintah pusat, yang namanya Bank Indonesia itu ada dalam penyertaan modal pemerintah pada lembaga pemerintah. Jadi artinya saldo laba yang ada di Bank Indonesia memang hak pemerintah untuk menariknya. Tapi kan yang jadi pertanyaan di pasar, kalau pemerintah mengambil saldo laba yang ada di Bank Indonesia, berarti kan ketahanan modal sendiri Bank Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian akan berkurang. Kan cash liquidity-nya seolah-olah diambil walaupun dia belum diambil nih. Ini baru ada KMK bahwa pemerintah bisa mengambil saldo laba itu. Nah, jadi kan di situ kita ngelihat gitu, oh ternyata bukan hanya sekedar 44T yang kurang itu, ada kekurangan lebih. Nah, ternyata kan terkonfirmasi shortfall penurunan pajaknya lebih tinggi dari yang diduga seperti yang baru saja press conference yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Nah, jadi menurut saya akhirnya terkonfirmasi sendiri bahwa meskipun selama ini menyanggah bahwa daya beli itu turun, sektor real turun, sebetulnya meskipun tidak keluar kata-kata pemerintah mengakui. Karena kan kalau kita lihat
penerimaan negara yang turun ini dari PPN. Kalau PPN kan terkait dengan konsumsi, itu terkait daya beli yang ambruk. PPH yang tadi, Danang kemukakan tentang PHK, tentang segala macam, yang muncul itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari persepsi on curve sekarang, satu, pemerintah terkonfirmasi punya tekanan fiskal. Penyebab tekanan fiskal dari pemerintah ini karena daya beli masyarakat yang turun dan kemudian, sektor yang tidak bekerja. Nah, sekarang kita lihat. Menteri Keuangan PYS menyalahkan bank cari aman, dia bilang. BI cari, ini akibat respon dari BI yang kurang. Jadi menurut saya di tengah isu yang banyak gini, apa manfaatnya juga sih sebetulnya pemerintah seolah-olah memberikan pertarungan antara lapangan Banteng lawan Tamrin. Ini kritik saya terhadap Hengki nih. Di tengah banyak ketidakpastian, ya kalau yang namanya spekulan, hedge fund dia seneng makin banyak isu, makin asik nih gorengnya gitu loh. Jadi saya juga ingin mengatakan kepada Menteri Keuangan, apa sih untungnya gitu loh. Dengan Atau kita jadikan gubernur BI? iya, jadi saya kadang-kadang bingung juga gitu di tengah isunya lagi jelek, dia juga membangun isu seolah-olah lapangan Banteng versus Tamrin, apa gunanya menurut saya gitu. Tapi saya kan akan melihatnya dari segi yang proporsional aja gitu ya. Nah, kalau kita lihat artinya sebetulnya kenapa saya sekarang ingin memulai, kenapa Purbaya begitu yakin yang namanya krisis akan bisa dihindari kalau M0-nya basah, ada uang. Kan selalu ngomong Yang beredar cukup banyak di masyarakat besar. Nah, jadi M0 itu apa? M0 itu kan sebetulnya uang yang dipegang masyarakat. Iya. Jadi dia mengatakan misalnya ketika 97 M0 itu memang kritis banget. Itulah yang tidak bisa dicegah sehingga akhirnya jadi krisis 98 yang ujung-ujungnya menjadi krisis politik. Dugaan saya sih ini yang disampaikan kepada presiden juga ya tentang stabilitas politik. Nah, kemudian dalam beberapa kesempatan yang saya ikuti, dia juga mengatakan di era SBY dia juga banyak memberikan advice. Nah, dia melihat bahwa ketika waktu krisis 2008 itu M0 juga mengalami tekanan. Dan kemudian dia memberikan advice kepada presiden agar dikucurkan likuiditas M1 yang namanya kredit sehingga M0 terkucur gitu ya. Dan dia bilang itu kita berhasil keluar tidak jadi krisis. Nah, dia mengatakan juga yang dia selalu bilang saya pikir udah jago-jago ternyata belum pada jago. Nah, jadi dia bilang di Agustus itu persoalannya karena M0-nya bermasalah sehingga akhirnya menjadi demo-demo itu. Jadi menurut dia itu kesalahannya ada di pemerintah yang tidak membasahi M0. Nah, dia bilang, saya waktu zaman Pak Jokowi kata Menteri Keuangan tahun 2020 juga memberikan advice dengan cara yang sama kemudian bergerak. Nah, sekarang saya ingin melihat keyakinan Menteri Keuangan PYS itu situasinya itu saat ini sangat berbeda. Dari mana kita lihat? Sekarang kita lihat pada waktu COVID. Ya, COVID pada waktu itu program-program pemerintah terkait dengan belanja kesehatan itu juga UKM masih punya bisnis di situ. Jadi kurang lebih ketika yang namanya perbankan melakukan bridging ataupun kredit modal kerja ada yang ngambil karena proyeknya ada. Proyek-proyek tentang kesehatan, proyek-proyek segala macam. Jadi kalau kita lihat ketika M1-nya ataupun kredit perbankannya naik, M0-nya itu memang jadi nambah. Tapi kalau kita lihat kenapa pada waktu itu nambah? Ya demand side-nya tidak ada masalah. Sektor permintaannya ada permintaan. Pengadaan alkes, pengadaan segala macam. Sehingga kan orang-orang yang ikut di bisnis ini akan mengajukan kredit modal kerja kan untuk pembiayaan kreditnya. Nah, kemudian kalau kita lihat ternyata di 2023 coba kita urut lagi ke belakang. Di 2023 kita dikejutkan banyak masyarakat kita protes ya karena dikejar-kejar oleh debt collector pinjol. Itu 2023. Di 2023 juga muncul juga yang namanya pinjol ini ternyata kembar siamnya sama judol. Ya. Kemudian kita perlu ingat di 2023 PPATK mengatakan bahwa perputaran underground ekonomi, jadi ekonomi yang underground yang tidak dicatat itu sebetulnya kalau saya hitung dari angka PPATK terkait dengan judol, pinjol ya. Kemudian juga terkait dengan human trafficking ya. Jadi human trafficking kan ada penjualan anak, ada prostitusi dan sebagainya.
itu kalau saya hitung angkanya besar, udah mau mendekati, 10% dari GDP kita, gede loh itu. Nah, ya kan, jadi perputaran uangnya sangat besar di situ, dan kemudian yang jadi masalah dikejar-kejar debt collector kan karena NPL yang naik, ya. Nah, artinya ada indikasi di situ, masyarakat kita di 2023 membiayai konsumsinya pakai utang, maut nih makan utang. Kan jadi daripada tidak konsumsi, ya ambil pinjol, maut. Bukan ipar yang maut ya. Nah, maut makan utang kan gitu. Jadi yang saya lihat, dan pada waktu itu aku diundang di di TV One ya kalau nggak salah, ada korban-korbannya. Ya memang aku lihat sih untuk mengatasi konsumsi ya. Ya ada sih salah satu korbannya memang terpengaruh oleh TikTok terkait dengan skincare ya. Tapi dari yang lain itu terkait dengan membiayai kesehatan keluarga, beli makan, jadi maut. Nah, di sisi yang sama pada waktu itu posisi M1 kita, tabungan kita batuk-batuk. Yang namanya mantap, makan tabungan sudah terjadi. Jadi kalau kita lihat di 2023 sampai 2024, untuk yang paling banyak punya uang di bank yang di bawah 100 juta, saldonya tuh menurun. Nah, kalau saldonya menurun itu kan berarti makan tabungan. Ini yang punya data LPS nih, tempatnya Pak Purbaya sebelumnya nih, gitu loh. Jadi artinya makan tabungan terjadi di 2024. Nah, artinya saya sejak saat itu selalu mengatakan ini ada masalah fundamental. Masyarakat kita membiayai konsumsinya dari tabungan, makan tabungan, Dan dari pinjaman. Nah, sehingga kalau sekarang kita mau mengucurkan kredit ke sektor real, tadi Adnan bilang, mobil dikasih insentif. Insentifnya misalnya terkait dengan mobil listrik. Mobil listriknya naik, tapi mobil yang lain-lain turun. Dan impact-nya yang tidak pernah diduga adalah turunnya pasar mobil bekas. Iya kan, turunnya pasar mobil bekas. Sehingga kan kalau sekarang kita lihat, Karena harganya beti ya antara listrik sama bekas. artinya memang tidak ada lagi daya beli. Orang yang membeli mobil listrik juga bukan orang yang pembeli baru kan. Itu salah satu indikator. Nah, indikator lain sebetulnya di 2025 ya sampai dengan bulan Juli, transaksi kelas menengah kantoran nih, kalau pinjol kan kita boleh bilang lah kelas menengah bawah lah ya. Ini kelas menengah kantoran kan pakainya kartu kredit ya. Nah, data asosiasi kartu kredit menunjukkan sampai Juli nilai transaksi menggunakan kartu kredit itu naik hampir 2 kali lipat. Yang menarik, NPL-nya juga naik 2 kali lipat. Jadi kurang lebih kalau kita baca, Utang juga ini ya. udah utang pun, bayar pokok hutangnya pun udah nggak bisa. Makan tabungan terjadi. Jadi menurutku ketika M1-nya ada juga persoalan di kelompok yang tertentu itu keluar uang, makanya kan kalau kita lihat capital outflow data clearing BI lebih besar dari capital inflow. Jadi orang narik duitnya dari bank lebih gede dari orang masukin duitnya ke bank. Ini data 2025 nih. Nah, jadi kalau kayak gini ceritanya, kalau kita sekarang jadi pengusaha, kalau orang yang kita anggap sebagai konsumennya aja untuk berhutang aja udah nggak bisa berhutang, karena dia udah kena kepada NPL pinjol, udah kena NPL kartu kredit, Adnan mau pinjam duit ke bank, memproduksi skincare, sementara daya belinya udah jatuh. Adnan juga pasti Adnan akan mengukur juga gitu loh. Kredit di banknya saya harus bayar, sementara daya belinya nggak ada. Ya. Nah, aku ingin memberikan data yang lebih spesifik tentang ini. Sejak 2023 sampai 2024, kredit modal kerja itu turun penyerapannya di bank. Kemudian artinya kredit modal kerja ini kredit untuk membiayai perusahaan-perusahaan ya cash flow kan. Ya kan intinya kan mana pernah ada kredit investasi, yang ada kan sebetulnya karena saya maklon produk Cina, saya perlu impor, kemudian kredit modal kerja, nanti saya jual barangnya saya bisa bayar bank. Itu kan kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja itu turun sejak tahun 2003 akhir sampai dengan sekarang turun terus. Yang menarik, UKM juga mengambil kredit ke perbankan turun. Jadi saya ingin mengatakan kalau lihat data itu, masa kita mau nyalahin bankir?
Emang bankir yang men-setting supaya sektor UKM-nya itu Tumbuh. kan kalau selalu cari aman. Ya saya ingin memberikan satu challenge juga ya. Ya kalau Adnan jadi bank, emang yang nyimpen duit itu duit nenek moyang kan bukan, duit besar. Kalau misalnya sekarang saya mengucurkan kredit dan kemudian NPL-nya naik, kan yang terjadi krisis 98, krisis 98 Betul. di awalnya kredit macet. Betul. Jadi kalau dari sudut pandang bankir, ya dia akan melihat juga mitigasi resiko kan. Betul. Kalau saya mengucurkan kredit dan itu membuat macet, itu kan akan menyebabkan orang yang punya duit ngambil duitnya kan. Dia Iya. ngerasa, "Oh, bang kok." Gampang banget gitu ya. Jadi menurut saya kacamata cari aman kok agak berlebihan ya dan agak lebay menurut saya gitu loh. Agak lebay dalam artian seolah-olah kita ini kayak negara sosialis gitu ya, yang uangnya itu memang uang nenek moyang gitu, bukan uang masyarakat gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang mengakibatkan tidak efektif, tidak berjalan. Nah, yang terjadi sekarang tuh sebetulnya persoalan-persoalan fundamental itu. Jadi ini terkunci kita ya Tan ya. Ya, karena jadi sebetulnya kalau kita mau ngelihat gitu ya, sebetulnya antara hubungan kredit modal kerja ya dengan sektor real dengan UKM itu, menurut data korelasi elastisitas yang aku relevan, sangat erat kaitannya dengan ekspor impor kita sama Cina. Gitu loh. Jadi artinya bahwa sektor real kita ini minerba, ya komoditas, energi dan sebagainya, mengimpor bahan baku ke Cina. Kemudian kita mengekspor dari Cina barang setengah jadi, di sini dimaklon, didagangin. Gitu loh Nan. Jadi artinya carry trade ya. Diproses di sini, ada yang dijual ke Amerika untuk ekspor dan sebagainya. Nah, yang terjadi sebetulnya ini yang tidak pernah dikemukakan secara fair. Cina itu 2021 itu mengalami tekanan perbankannya karena soal kredit properti. Jadi kayak kita nih punya program 1.000.000 rumah, tahunnya Gen Z-nya nggak mau beli. Ya. Macet itu di Cina. Jadi Cina itu 2021 ekonominya melambat karena ada persoalan kredit properti. Kedua, kita mau ngomongin tentang perang dagang ini gimana, impact-nya ke Cina ada. Jadi kalau kita lihat datanya, betul bahwa neraca perdagangan Cina itu surplusnya naik terus. Ini kan yang selalu digembar-gemborkan. Amerika ini udah kalah. Cina buktinya dengan perang dagang surplusnya naik terus. Iya, tapi surplus ini diakibatkan penurunan ekspornya lebih rendah daripada penurunan impornya. Tapi turun ekspor maupun impornya. Jadi ekspornya itu sekarang sekitar 57%, jadi turun sekitar 43%. Impornya itu 43, berarti impornya turun setengahnya. Nah, kalau kita lihat di bedah di situ, impor yang turun itu yang mengakibatkan jualan komoditas kita, nikel segala macam itu juga jadi tersendat kan dengan ekonomi Cina yang melambat kan. Ekspornya pun tersendat. Itu yang bisa menjelaskan sebetulnya ya UKM-nya jadi kena terhadap perlambatan ekonomi Cina. Nah, terus sekarang kita lihat terkait dengan orang-orang di sektor informal. Kan kalau tadi itu ngomong sektor formal nih, sektor Jadi sebetulnya sesuatu yang tidak pernah kita lihat itu sektor informal yang hidup ketika ekses likuiditas, ketika sistem moneter Amerika Serikat dengan uang mudah nih, uang murah. Ini kan dibalik. Jadi kalau kita lihat secara arus ekses likuiditas, kita mempunyai ketergantungan elastisitas ke Amerika Serikat, secara perdagangan kita tergantung ke Cina. Dua ini sekarang lagi bermasalah. Itu sebetulnya yang bisa menjelaskan gitu. Jadi kalau sekarang kita mau ngomongin game changer menurut saya ya, kalau sekarang kita ngomongin tentang kita bukan soal global kok, tapi respon kebijakan yang salah. Kalau menurut saya, kalau itu pikirannya, apakah pemerintah bisa meyakini bahwa yang namanya MBG itu menjadi suatu sektor yang bisa membuat UKM kita bergerak? Nah sekarang kan temuan ICW nih temuan ICW yang lebih rame gitu ya. Ternyata kan yang di MBG itu proyek yang ujung-ujungnya terkait dengan relasi partai politik dan sebagainya kan. Afiliasi kan. Jadi artinya UKM yang kena masalah di Cina nggak dapat gantinya dari MBG kan. Ini kan yang malah kantin-kantin di sekolah pada
Tremor itu sekarang. Ya, Nah, dan saya apa bener atau enggak ya dari beberapa teman-teman bilang bahwa anak-anak juga mulai nggak jajan karena ada MBG gitu. Itu juga memukul pedagang-pedagang apa ya sekitar sekolah. jajanan di sekolah katanya di luar-luar. Jadi artinya kan efek ini kan ternyata tidak menjadi substitusi, tapi malah menggerogoti yang udah ada kan. Nah, kalau kita lihat terakhir nih sebelum ke Danang, kita lihat dari press release Menteri Keuangan barusan. Sebetulnya kalau terkait dengan kementerian lembaga dan subsidi, itu sebetulnya tidak terjadi pembengkakan anggaran sih di sisi belanja. Tapi MBG itu bengkak. Itu artinya angkanya tuh naik gitu. Jadi defisit yang melebar ke 2,9 ini disebabkan penurunan penerimaan negara, disebabkan juga ada beberapa KL yang over budget. Berbudget. Nah, over budgetnya itu ada di MBG. Nah, jadi kalau menurut saya, apakah 2,9 ini sudah menghitung dengan yang narik dana asal 75? Jadi kalau nggak narik dana asal yang 75, ini kita pakai asumsi nih, Mas Adnan sama Mas Renang. Asumsi bahwa kalau 2,9 itu sudah memasukkan dana asal yang 75T, sebetulnya defisit kita lebih dari 2,9. Bisa tembus 3. Nah, bisa tembus 3. Yang menarik ada juga press release dari Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan yang mengatakan bahwa mereka sudah menempuh penerbitan hutang sekitar 18 triliunan yang settlementnya di 5 Januari lewat private placement. Jadi kalau private placement itu kan tidak lewat lelang biasa, jadi sama aja dengan Adnan berarti di akhir tahun 2025 kemarin nerbitin surat utang ke saya tanpa ini saya beli ya, saya beli, nggak tahu nih siapa yang beli nih. Nah, nantinya kan kalau kita lihat dari sudut pandang itu mungkin 2,9 ini sudah menambah hutang yang 18 itu, sudah menambah yang namanya SAL itu 2,9, dan menurut saya yang dibaca di balik ini semua confirm bahwa Indonesia punya masalah dalam penerimaan negara, confirm bahwa Indonesia punya masalah di belanjanya. Nah, sekarang pertaruhannya menurutku ya sama dengan kita melihat cerita di masa lalu. Cerita di masa lalu, doomsday skenario yang terjadi terhadap kebijakan Orde Baru ketika fiskalnya sudah tidak mampu menopang quick win-nya Orde Baru dalam menahan stabilitas politik, yaitu subsidi BBM dan sembako. Pertanyaannya kan simpel di 2026-2027 ini. Kalau misalnya asumsi fiskalnya sudah tidak bisa lagi menanggung yang namanya MBG, ya jadi kan kurang lebih quick win-nya sekarang ini kan MBG nih, Koperasi Merah Putih, kalau Orde Baru dulu kan sembako gitu ya. Bansos ini lah sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya sudah tidak mampu dan dipaksakan, maka kelas menengah yang terjepit bisa jadi masalah nih. Dalam artian gini loh, kita perlu ingat Korea Selatan tahun 97 nih. Dulu kita ingat banget kan pernah bahas shareholder activism itu kan yang membuat Selatan begitu majunya ya. Nah, kan yang terjadi di Korea Selatan tuh tak diduga ternyata kelas menengah yang terjepitnya tertonjok kan. Karena populisme belanja ke bawah dan kemudian KKN dengan yang atas kan. Nah, ini kan bisa terjadi yang atasnya kebagian proyek cawe-cawe, entah itu dapat dari MBG, entah itu konsesi, yang bawah dapat BLT, yang tengah nggak dapat apa-apa, mau narik pinjol juga udah nggak bisa, mau narik kartu kredit udah nggak bisa, tabungan udah nggak bisa. Nah, menurut saya ini yang harus dicermati dengan baik. Jadi saya ingin menutup sebelum ke Danang, Pak Kurbaya, saya sangat setuju. Kalau M0 nggak ada, itu bisa memicu krisis. Dan itu bisa memicu krisis politik. Tapi kalau sekarang kita bicara, seberapa Anda yakin bahwa MBG yang agresif, yang masif, bisa mengatasi persoalan M0? Jadi kalau saya, dan Mas Danang ya, menurut saya kalau memang kita takut krisis, takut M0, ya kelas menengahnya juga harus dapat M0, bukan hanya yang dapat BLT. Bukan hanya yang atas-atas dapat margin dari proyek MBG. Yang di kelas tengah M0-nya dapat dari mana? Itu pertanyaan kritisnya. Jadi sepanjang bahwa Anda hanya berpikir bahwa stabilitas politik yang di atas dapat cawe-cawe,
yang di bawah dapat BLT, yang di tengah nggak dapat. Ingat Korea Selatan 97. Itu akan menciptakan yang namanya pertarungan kelas gitu. Jadi kalau menurutku Indonesia akan menghadapi itu sepanjang Indonesia bisa mencegah kelas menengahnya itu tidak terjepit, mungkin kita baik-baik saja, nggak akan ada apa-apa gitu. Cuman ya menurut saya ada baiknya kita mulai jujur bahwa daya beli memang terganggu, berarti kita kan harus fokus gitu ya. Dan kalau memang pengen game changer, kenapa nggak belajar dari Jepang ketika masuk ke Indonesia waktu menjajah. Jepang kan pada waktu itu untuk menghindari pengaruh VOC dan Belanda, dia lockdown. Indonesia nggak bisa impor, Indonesia nggak bisa ekspor, ditutup semua sama dia, bukan karena COVID. Karena dia ingin mengurangi pengaruh VOC dan Hindia Belanda terhadap Indonesia. Terus ekonominya tetap berjalan dengan apa? Dia menjalankan transaksi antar wilayah kan. Ada 3 wilayah yang dia bentuk autokrasi itu. Sumatera, Jawa, dan Timur. Jadi dia memanfaatkan legacy yang diturunkan oleh VOC. Sumatera itu menghasilkan perkebunan dan kemudian Jawa menghasilkan sawah, rempah-rempah dari ini diciptakan oleh Jepang transaksi antar wilayah. Jadi orang Sumatera bertransaksi beli beras ke Jawa, orang Jawa beli hasil perkebunan Sumatera, beli rempah-rempah, itu diciptakan oleh Jepang. Jadi kalau menurutku, kalau memang ingin game changer, apakah MBG ini teknokrasi seperti halnya Jepang melakukan itu? Nah, menurutku sih kayaknya sejauh ini sih ya mungkin diterusin sama Danang dari sisi tata kelola. Jauh gitu. Itu aja Nan dari aku sih. Siap Kang. Nah ini kita ke Mas Danang ya. Ya sebetulnya ini saya tertarik mendalami apa yang disampaikan Kang Yanuar tadi ya, yang terutama ini kan pertama ini ada problem tata kelola kemarin karena APBN belum akhirnya baru dikeluar resmi itu kan kemarin atau hari ini ya baru muncul gitu versi APBN yang sampai ke kita gitu disahkan secara resmi gitu ya. Nggak tahu mengapa lama gitu ya. Tapi bisa jadi soal hitung-hitungan soal defisit. Sebab kalau defisitnya di atas 3%, konsekuensinya kan harus ada perubahan undang-undang ini ya kan. Nah ini yang menurut saya berimplikasi penting karena ini ditahannya akhirnya di bawah 3% gitu ya, sehingga kemudian ini juga dijalankan. Nah kalau menurut Kang Yanuar ini implikasinya apa sih dengan kemudian APBN yang ditahan molor-molor ini? Kan sepertinya ini malah makin memukul para kontraktor keuangan negara nih. Kontraktor kan ngelihat ini kan kapan negara bisa mulai belanja dan ini pasti tertunda nih. Implikasinya persiapan tender segala macam, DIPA persiapan tender segala macam pasti tertunda gitu. Dan kemudian belanja untuk yang dilakukan untuk kontraktor itu pasti tertunda. Nah, dampak berikutnya apa dengan APBN yang tertunda? Lalu kemudian dicegah agar defisitnya ya kira-kira nggak nyampe 3% atau pas 3% lah kira-kira seperti itu. Ya, kalau bacaanku sih gini ya, bacaanku tuh sebetulnya kita akan berhadapan dengan spekulasi berlebihan. Jadi artinya pengelolaan dana untuk spekulasi ini kan yang disebut dengan hedge fund. Hedge fund ini kan yang mengatur dunia, bahkan kalau kita bilang apa yang terjadi perang dan sebagainya ini kan terkait juga dengan hedge fund punya flow ya gitu. Nah, aku melihatnya gini, pertama semua paham di dunia ini akan terjadi crash di pasar surat utang, tapi yang menjadi baseline, orang tuh belum tahu krisis surat utangnya itu akan crash di mana. Jadi aku akan ngambil apa yang dikeluarkan oleh Bank of International Settlement ya. Bank of International Settlement itu bilang gini, bahwa sekarang itu non-banking finance, jadi non-perbankan, itu mengelola utilisasi aset yang lebih besar dari perbankan di negara maju. Jadi di negara maju ada peralihan nih, aset yang tadinya dikelola oleh perbankan beralih ke non-perbankan. Di negara berkembang ini sudah terjadi peralihan tapi masih dekat gitu garisnya. Jadi artinya masih mengandalkan banking sektor. Nah, baik di negara berkembang yang masih bertumpu kepada jadi banking sektor, non banking sektor
Kalau diakumulasi, sebetulnya dia mengakumulasi apa sih saat ini sebagai aset? Surat utang pemerintah. Surat utang pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, surat utang pemerintah di banyak negara. Nah, sehingga orang banyak memperkirakan bahwa secara geopolitik, oh ini kayaknya bakal kayak tahun 78 sampai 80, di mana terjadi gagal bayar surat utang di Amerika Latin. Nah, sekarang gini perspektifnya. Waktu itu Amerika Serikat yang kena isu bahwa dia akan terjadi gagal bayar surat utangnya, default gitu. Tapi yang default beneran Meksiko dan kemudian merembet ke Argentina, merembet ke negara-negara Amerika Latin. Nah, bacaannya kan kalau ngelihat kayak gini, kita sekarang hiruk pikuk ngomong Amerika Serikat hutangnya segitu gede, Jepang segitu gede. Jangan kegeeran dulu, jangan-jangan nanti korbannya di kita nih. Nah, aku sih tidak berharap ini terjadi, tapi kalau secara orang pasar ngelihat untuk penempatan portofolio, dia akan ngelihat ada posisi yang hampir sama antara fiskal Indonesia hari ini dengan fiskal Meksiko tahun 77. Meksiko di tahun 77 itu rasio hutang terhadap GDP-nya 31%. Sama kayak kita sekarang membangga-banggakan sebagai rasio hutang terkecil di GDP. Kita sekarang 44%. Tapi Meksiko begitu penerimaan negaranya anjlok karena harga minyak anjlok, di saat bunga hutangnya naik, hutang jatuh temponya naik, dia gagal bayar pertama bunga di 78. Kemudian pokok di tahun 80. Jadi akhirnya crash-nya ternyata bukan di Amerika, crash-nya justru di negara yang punya rasio hutang terhadap GDP-nya rendah, tapi penerimaan negaranya jatuh. Nah, sekarang kan kalau kita lihat isu yang dikembangkan ya oleh lembaga-lembaga asing dan juga hedge fund, seolah-olah memberikan sebuah posisi short terhadap obligasi pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena ada tekanan fiskal. Ini yang bisa menjelaskan meskipun US dollar index itu melemah, rupiah tetap lemah gitu kan. Harusnya kalau US dollar index melemah, rupiahnya menguat gitu. Kita tetap lemah gitu. Jadi artinya bahwa orang, kalau dulu kita mengatakan bahwa kalau Soros itu dulu menghedging nilai tukar itu karena melihat banyaknya sektor private mengambil kredit berlebihan ya dari kredit internasional. Kalau sekarang orang ngelihatnya kemampuan membayar surat utangnya. Pak Purbaya selalu bilang, wah mungkin default, kita nggak akan mungkin default, tidak punya tradisi default. Ya, bismillah tidak terjadi gitu. Tapi kan kalau sekarang beliau sebagai Menteri Keuangan tidak bisa mengerem presiden dan kabinetnya untuk rasional, misalnya mengutamakan dulu agar jangan sampai default, terus ngegas MBG itu misalnya saja gitu katakan aja, ya kan default juga pada akhirnya. Nah, saya ingin menggambarkan gini loh. Bandar itu yang namanya hedge fund kadang-kadang memprovokasi kita untuk offset, untuk jatuh gitu. Jadi saya hanya bisa mengatakan orang pada bilang kita susah ngomong deh sekarang sama pemerintah juga nggak mau dengar. Ya kita nggak ada salahnya lewat kanal ini kita bilang ke presiden gitu loh. Kita tuh kalau kita mau menyalahkan bahwa sesuai pidato dia bahwa oh ini negara yang kaya tapi ini. Tapi kan sekarang posisi given-nya bahwa saat ini kita memang tergantung kepada yang namanya doomsday skenario terkait dengan nilai tukar rupiah kita. Dan itu apa pusat epicentrum isunya? Stabilitas fiskal terkait dengan surat utang negara. Nah, jadi kalau menurutku ini kan yang harus dicermati secara seksama. Sampai kapan misalnya saya ngelihatnya gini loh Nan dan Mas Danang nih. Purbaya ini mencari pembeda dengan mengatakan bahwa burden sharing antara BI dengan Kementerian Keuangan saya nggak lanjutkan. BI ngambil uang saldo di BI dipindahkan ke Bank Himbara. Sekarang mau ngambil saldo laba gitu ya. Saya khawatirnya karena belanjanya nggak bisa direm, karena beliau tadi mengatakan saya bisa saja membuat defisit nol, tapi ekonomi tadi masalah. Artinya bahwa defisit dengan belanja ini memastikan ekonomi bekerja M0 tadi kan. Kalau misalnya itu tidak bisa diatasi oleh pajak berarti nambah hutang kan. Saya khawatir berikutnya dia akan narik ucapannya lagi nih.
burden sharing jangan-jangan dimulai lagi sama Bank Indonesia karena nggak ada yang beli gitu. Karena kalau asingnya dalam posisi emang nunggu kita crash gitu loh. Kalau nggak mau crash kan nunggu ke BI. Sementara BI sendiri likuiditasnya berkurang kan karena diambil-ambil oleh pemerintah. Jadi kalau dari sisi hitungan ini kelihatannya gagah, tapi kalau kita hitung secara real ini kayaknya offsetnya banyak nih. Akan berhasil kalau misalnya saja ya dia bisa menunjukkan sakinah. Oh ternyata bener kan kredit perbankan naik karena uang saya. Ya mungkin orang akan percaya antara omongan saya dengan yang saya lakukan itu ada korelasinya. Orang akan ke sana gitu. Nah kalau enggak kan blunder-blunder ini juga akan menciptakan yang namanya isu-isu besar semakin membuat rupiah kita terpuruk gitu. Iya. Dan ya saya sih melihatnya ini ya resiko terbesarnya itu sebetulnya pelemahan nilai tukar yang drastis ya. Kemudian sektor realnya terganggu, masyarakat kelas menengahnya kena. Ya kasarnya gini deh, kasarnya kalau hedge fund ini sudah tidak memberikan dukungan politik lah kalau kasarnya kan gitu ya, sudah tidak memberikan dukungan politik, dia kemudian juga ingin seperti Soros dulu merealisasikan keuntungannya di nilai tukar Asia yang kata Mahathir Soros mengakibatkan instabilitas. Kurang lebih kan kalau kita sekarang lihat, ya kalau hedge fund ini sudah pengen untung, tidak memberikan dukungan politiknya, kita bisa kena kan. Nah, menurutku sebetulnya kayaknya nih keyakinan presiden kita nih sepanjang dukungan non-state kan hedge fund ini termasuk non-state yang mengatur politik di Amerika. Kan kalau kita lihat kan donatur politik di Amerika ini hedge fund dan perusahaan migas gitu. Makanya kan sekarang nyerang lagi ke migas, nyerang hedge fund. Kurang lebih tuh kalau menurut bacaan saya kayaknya beliau meyakini gitu. Kalau non-state yang mengatur politik ini masih memberikan dukungan terhadap rezim politik di Indonesia, maka kita akan mencapai stabilitas politik. Itu kayaknya keyakinannya nih. Ya, tapi ini kayaknya Nuar. Jadi ini saya mau ulangi lagi tadi. Ini kan risiko dari surat utang pemerintah ini kan ketika kemudian gagal bayar karena penerimaan shortfall nih pajak nih tidak memenuhi target dan dari tahun lalu ini kan hampir 1 triliun lebih nih kekurangannya dan kemudian tahun ini kalau nggak ada perubahan sepertinya kekurangannya akan semakin meningkat karena nggak ada perubahan dari tarif pajak segala macam. Padahal saat yang sama belanjanya juga makin meningkat sebetulnya, terutama belanja proyek-proyek populis. Nah, berarti kan kemudian solusi yang rasional itu kan mengurangi proyek populis ya. Saya kira semua standar ya. Ketika krisis kan proyek-proyek populis yang dihentikan karena itu tidak berkontribusi pada ekonomi secara langsung. Jadi proyek-proyek seperti proyek populisnya bukan cuma MBG loh. Operasi Merah Putih ini segera berjalan tahun ini gitu ya. Lalu kemudian food estate juga berjalan. Lalu kemudian belanja pertahanan, belanja senjata. Nah, ini juga sangat besar akan menguras anggaran kita. Nah, problemnya apakah kemudian pertanyaannya bagaimana Menteri Keuangan sebetulnya mampu mendisiplinkan fiskal. Mendisiplinkan fiskal itu kan berarti mengerem belanja juga gitu ya. Kira-kira sanggup gak dia merealokasi ini? Ataukah dia kemudian malah menekan ya kementerian atau pemerintah daerah untuk mengambil anggaran dari mereka untuk kepentingan yang lain, untuk kepentingan fiskal, membayar utang segala macam. Nah, untuk memberikan jawaban terhadap yang ditanyakan ini, menjadi poin penting untuk kita ngelihat inti perdebatan pecah kongsinya Elon Musk sama Trump. Jadi Elon Musk itu bilang bahwa dia punya kesepakatan sama Trump, mengusung Trump, karena Amerika Serikat konsentrasi untuk diet hutang dia bilang kan. Jadi hutang tuh di diet. Kita hanya menyelesaikan surat utang yang jatuh tempo yang nilainya juga gede, 850 miliar US dollar kalau Amerika Serikat yang hutang jatuh tempo. Jadi Elon Musk mengatakan bahwa kita konsentrasi untuk menyelesaikan revolving surat utang lama kita tukar dengan surat utang baru agar tidak gagal bayar. Nah, menurut dia agar tidak menambah lagi tekanan terhadap neraca bank sentral yang menyulitkan geopolitik lah dan sebagainya, maka kita tidak perlu menambah defisit. Jadi kurang lebih Elon Musk itu kecewa sama Trump, APBN Amerika Serikat
ternyata tidak hanya revolving, tapi juga defisit belanja. Belanjanya apa? Militer. Jadi nomor satunya itu militer. Nah, jadi nomor satunya militer. Jadi kalau kita lihat ke postur APBN Amerika Serikat, ya wajar aja kalau dia memicu perang gitu. Nah, ya kan gitu ya. Jadi belanja militer, disitulah Elon Musk mengatakan bahwa wah udah pecah kongsi kan, yang terus Trump juga pecah kongsi. Jadi kan sebetulnya mampukah kita punya menteri keuangan yang sangat diidolakan di medsos ini ya gitu ya, dengan gaya koboynya, dia bisa berkomunikasi ke presiden dengan caranya untuk mengingatkan bahwa proses kelembagaan mendorong yang namanya proyek-proyek tadi itu butuh waktu. Di saat kita juga ruangnya sempit. Kenapa kita sekarang tidak mencoba dulu membuat tidak ada resiko-resiko fiskal. Dalam hal ini bayar hutang tepat waktu, tidak menambah hutang gitu loh. Jadi kan merestrukturisasi hutang segala macam. Menurutku untuk menjawab pertanyaan Mas Danang tadi, ada baiknya sebetulnya kita menantang Menteri Keuangan Purbaya Dewa untuk seperti Elon Musk gitu. Elon Musk kan terakhir kan menterinya Trump juga untuk urusan efisiensi yang kemudian mundur ya. Jadi artinya kan dia merasa sudah tidak satu visi kan. Kan sebetulnya kan harapan publik saat ini terutama dari kalangan yang rasional bahwa Menteri Keuangan bisa ngerem presiden untuk kembali ke rasionalitas gitu. Nah, jadi aku melihatnya gini sih, aku melihatnya itu yang paling bahaya itu sebenarnya kalau presiden disconnected terhadap realita yang ada gitu. Jadi saya khawatirnya presiden itu dia menganggap memang masyarakat kita masih baik-baik saja. Ini kan berbahaya nah. Aman. Ya, kalau pidatonya kemarin Bahkan dia ada MBG dan bahkan dia bisa mengatakan bahwa ada riset dari Harvard sama Gallup Bahagia. Itu aja kan kalau kita lihat ternyata risetnya nggak ada yang ngomong Indonesia paling bahagia gitu. Jadi menurut saya satu yang perlu kita khawatirkan itu diskonektivitas nih. Ketika presiden menganggap sebetulnya ya mungkin terkait suplai informasi juga ya. Khawatirnya tuh suplai informasi yang diberikan tuh seolah-olah emang nggak ada apa-apa sehingga dia nganggap ya nggak ada apa, gitu. Ya, ini nyambung ke berikutnya ini. Karena saya curiga yang dilihat presiden dan juga disampaikan ini kan tiap hari indeks harga saham gabungan selalu mencetak rekor. Ini kan bursa saham seperti ini ya, lagi euforia ini kan, harga saham naik terus. Nah, padahal yang kita rasakan ini kita tadi kan ngomong fiskal nih, fiskalnya sangat muram. Sementara kalau kita lihat indeks tiap hari itu kan selalu naik. Diskoneksinya di mana nih Kang? Ini kan yang penting ini. Saya khawatir ini nggak nyampe nih. Yang dilihat cuma itunya aja. Ini ya saham ya. Jadi indeks S&P 500 yang dianggap sebagai indeks paling valid lah di dunia ya. Itu naik terus. Jadi bukan hanya IHSG. Tapi data Financial Authority di Amerika, FNRA ya, OJK kita ya, walaupun tidak sebesar OJK sih, lebih kepada administratif sistem sektor keuangan ya. Data FNRA menunjukkan posisi pembiayaan margin. Jadi pembiayaan margin itu gini. Danang mau beli saham. Beli saham saya sebagai broker. Yan, saya mau beli saham nih, tapi dibiayain sama kamu ya sebagai pembiayaan margin. Saya berikan ke Danang. Oke, Nang. Tapi berarti kan saham yang Danang beli itu sebagai jaminannya, termasuk ada dana berapa ya, ada yang disebut dengan rasio marginnya. Yang menarik ya, pembiayaan dengan margin untuk pembelian saham ini ya, itu naik signifikan. Dibandingkan tahun 2024 naiknya 35%, Nang, bukan angka kecil. Nah, apa yang perlu kita baca di sini? Yang perlu kita baca di sini, beberapa ekonom dan analis di Amerika Serikat bahkan mengatakan penurunan Fed rate itu bisa jadi bencana. Aneh kan? Jadi artinya bahwa orang mengatakan bahwa penurunan Fed rate itu bagus untuk apa? Untuk saham, untuk segala macam. Banyak ekonom dan analis di Amerika Serikat yang mengatakan penurunan Fed rate itu malah menunjukkan ancaman bencana. Kenapa? Karena yang namanya pembiayaan margin itu suku bunganya ngikut Fed rate juga nih. Jadi bank itu
kayak di kita lah kurang lebihnya tuh bank nggak bisa bayain sektorial tapi dia biayain orang-orang main saham gitu. Kalau di Amerika kan boleh kayak gitu. Kalau di kita kan nggak boleh ya. Walaupun kita nggak tahu kalau praktek gelapnya gitu. Jadi artinya bahwa pembiayaan ini kalau si Fed rate-nya turun mengakibatkan posisi call margin. Apa posisi call margin? Turun nih. Jadi yang tadinya Danang itu masih bisa saya kasih pembiayaan, karena kena call margin rasionya turun, berarti Danang harus top up ke saya, bayar dulu nih. Karena kena call margin. Kalau Danang nggak bayar, saya punya hak untuk memforce sell, menjual semua saham-sahamnya Danang untuk menutupi yang namanya posisi kredit saya. Nah, ini yang banyak dibaca di negara di Amerika Serikat. Ini bisa bubble nih di Maret 2026, terutama terkait yang saham teknologi. Jadi aku ingin memberikan gambaran gini. Gampangnya gini Denan, gampangnya Mas Danang sama Mas Adnan gini. Mas Danang sama Mas Adnan pengusaha. Ya. Selama ini dapat duitnya dari hasil usaha, dividen. Usaha mati nih, nggak jalan nih, nggak ada dividen. Mas Danang sama Mas Adnan kan tetap harus hidup, biayain keluarga, biayain karyawan segala macam kan. Dialihkanlah jadi main saham, ya kan? Goreng sendiri saham sendiri nih, itu goreng sendiri saham sendiri, cetak duit pakai saham. Jadi yang tadinya punya pendapatan dari sektorial jadi punya pendapatan dari portofolio kan? Nah, ini yang bisa menjelaskan nih fenomena yang terjadi saat ini. Ketika harga saham naik, tapi dividen yield-nya turun. Jadi artinya kemampuan perusahaan-perusahaan di dunia ini memberikan dividen itu turun. Tapi harga sahamnya naik. Maka orang bilang ini akan call margin, ini akan bubble. Nah sekarang dalam skema yang lebih kecil di kita di Indonesia, jangankan dividen yield, fiskalnya aja tertekan, orang tertekan. Dalam hal ini aku setuju sama isu yang dikerek sama Menteri Keuangan Purbaya tentang saham gorengan. Jadi kan sebetulnya untuk mencegah volatilitas yang berlebihan, spekulasi berlebihan, kan bisa pakai penegakan hukum. Jadi OJK bisa melakukan penegakan hukum untuk mencegah orang ngegoreng sahamnya sendiri, free float itu loh. Coba aku kasih gambaran gini, aku waktu itu pernah juga podcast di Satu Visi ini kan kita ngomongin GoTo. Para foundernya GoTo itu punya saham GoTo tuh harganya 1 perak. Masuknya Telkom jadi 275, IPO jadi 400. Begitu sudah sampai 400, saya buang saham saya yang bermiliar-miliar, sahamnya jatuh ke sampai angka 50. 50 pun saya masih untung kan, Nang? Iya, Masih untung 49. Nah, ini kurang lebihnya gitu ya. Sekarang itu misalnya saja tahu-tahu saham konglomerasi kita sangat mendominasi. Satu hari Prayogo Pangestu diumumkan orang terkaya, besoknya kehilangan duit 120 triliun katanya begitu. Nah, persoalannya apa betul dia hilang duit atau dia lagi cetak duit? Nah, dari kacamata ini kan agar spekulasi berlebihan mencetak uang lewat pasar keuangan yang kemudian volatilitasnya meningkatkan bunga di pasar uang, mengakibatkan bunga tinggi, harus dihentikan. Itu peran OJK. Aku dalam hal ini setuju sama Purbaya. Jadi sebetulnya ya kalau ngomongin bahwa indeks ini naik terus, ya daripada nggak ada yang dibanggain sih kalau menurutku. Tapi dengan dia mengatakan untuk menindak saham gorengan, dia pun tahu bahwa ini sebetulnya masalah. Jadi sebetulnya yang terjadi tuh sekarang, kalau sekarang kita nih orang kaya gitu loh. Sebagian posisi long kita pindahin ke emas, safe haven. Iya. Tapi kalau di emas, gimana nih saya ngebiayain hidup saya, ke kafe, ke segala macam kan. Saya sisihkanlah alokasi portofolio. Portofolio ini goreng saham sendiri misalnya. Naiklah saham tapi turun, naik turun kan. Saya bisa cetak uang. Jadi ya kalau gini ceritanya kan sebetulnya krisis itu soal waktu aja untuk pecah jadi bubble gitu. Makanya kan aku sering ngeliat gini loh. Kalau krisis ini terjadi, kelompok atasnya bahkan elit-elit pejabat kita, aku yakin udah nge-hedging semua, udah ambil posisi. Yang celaka tuh kan yang tadi yang kita sebutin, orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang kehilangan daya beli. Jadi akhirnya kalau kita lihat nih krisis ini, jangan-jangan ketika pecah bubble-nya,
menjadi rezeki untuk kelompok atas termasuk hedge fund. Ya kan? Tapi menjadi bencana buat kelompok menengah. Dan menjadi lelucon buat kelompok bawah gitu, karena kelompok bawah kan lebih nggak tahu apa lagi. Jadi ya inilah memang, jadi gini loh, kenapa sih dunia ini cenderung perang terus? Aku tuh ngelihat dari teori yang sederhana aja. Apa sih kapitalisme ini kalau kita ngambil ke ideologi nih, antara kubu kiri sosialis selalu mengakibatkan dunia kayak gini nih karena kapitalisme gitu. Nah, aku ingin menyederhanakan aja nih Mas Danang sama Mas Adnan ya. Apa sih inti dari kapitalisme? Kapitalisme itu selalu mengajarkan margin. Produksi 100, jual 110, maka saya akan punya selisih 10. Itulah uang yang saya keuntungan. Selisih kan? Jadi wajar aja kalau dunia ini berselisih terus. Orang hidupnya dari nyari selisih gitu. Jadi artinya bahwa kapitalisme ini memang cari selisih gitu. Nah, masalahnya kan kalau cari selisihnya dari pasar keuangan butuh isu, butuh gorengan, butuh segala macam. Ini yang menurutku bahaya. Jadi dengan isu-isu besar ini kita tuh seolah-olah kayak ngasih umpan isu gitu. Isu untuk orang ngegoreng tambah lezat gitu. Jadi ini yang diceritakan juga ya mengapa kemudian harga emas selalu naik kan. Harga emas kan naik luar biasa dan kita lihat di mall tuh orang sampai antri untuk beli emas itu. Di beberapa gerai-gerai Antam, gerai-gerai penjual emas itu. Nah, aku ingin memberikan gambaran gini, ini juga mungkin bagian dari edukasi kita ke masyarakat ya. Gini loh, harga emas ini terlepas dari soal geopolitik ya. Jadi artinya sebenarnya harga emas ini menurutku akan ditahan, gak akan kurang dari 4.000 gitu ya. Tapi dia akan volatile juga. Jadi kalau kita lihat 4.500 turun ke 4.300. Ya, dia naik turun ya. Kan? Naik turun. Nah, aku khawatirnya gini Nan, kita itu sekarang dilanda oleh aku mungkin ingin ngomong apa yang dikatakan oleh Zhu Zichuan ya. Itu gubernur Bank Sentral Cina ketika Desember 2007 di kuliah umum di Beijing. Ketika waktu itu sudah ada krisis gagal bayar subprime mortgage di Amerika Serikat. Si Chuan tuh bilang gini, dunia ini digerakkan oleh persepsi. Yang kasarnya digoreng lah ya gitu. Nah, persepsi itu bisa misleading dia bilang. Jadi dunia ini bertarung di asymmetric information. Gitu loh. Oleh karena itu dia bilang, kita itu jangan sampai misreading, salah baca. Nah, aku melihat misalnya sekarang orang lihat rame-rame yang dikatakan Mas Danang tadi ngantri emas. Tapi harga emas Antam tuh udah tinggi sekarang, 2,5 juta. Aku kemarin baru nanya sama orang. Dia bilang ke aku, saya tuh punya emas Antam udah lama Pak. Dari berapa? Oh dari harganya masih 700.000. Ya kan? Nah sekarang harganya 2,5 juta. Kemarin saya butuh uang. Kebetulan dia memang udah anak kerja ya. Jadi terus apa yang dia lakukan? Digadein sama dia. Dia tetap nggak mau ngelepasin. Jadi tetap dalam posisi long gitu. Jadi dia cuma nyari spread doang. Terus saya bilang, kan kalau kamu realisasikan kamu jual, kamu udah untung berapa tuh? Oh enggak Pak, ini masih akan naik Pak. Ini yang ngomong nih bukan kelas analis ini kan memang kelas memang masyarakat kita yang memang dari ajaran orang tuanya itu beli emas gitu loh. Ya. Dia bilang ke aku, "Oh ini masih akan naik Pak," gitu. Tapi aku ngelihat gitu. Dia kalaupun misalnya 2,5 juta, besok harga emasnya volatile ke 2,3, 2 juta. Dia mungkin belum terlalu kaget gitu. Karena dia spare keuntungannya udah beli dari lama. Tapi coba kita bayangin yang ngantri hari ini. Oh Dia iya. misalnya di harga 2,6. Tahu-tahu harganya 2 juta, bisa nangis dia. Iya kan? Jadi aku ingin memberikan gambaran juga ke masyarakat tuh jangan FOMO juga gitu, dalam artian tuh jadi lihat juga gitu kalau Anda sekarang masuknya itu udah ketinggian harga emas ini dan kemungkinan juga ini udah harga topnya. Cuman kan harga emas ini akan kembali terkoreksi turun kalau ketika safe haven-nya keluar, masuk lagi ekspansi. Ya. Betul, kecenderungan ekspansi belum ada, geopolitik belum selesai dengan perang dengan segala macam. Jadi emas itu tetap akan ditahan. Tapi menurutku harganya udah ketinggian. Jadi aku hanya ingin memberikan gambaran, jangan juga menganggap bahwa ini masih bisa lari sampai 5 juta gitu maksudku gitu loh. Jadi artinya bahwa ruang naiknya itu udah terbatas dan mungkin volatile gitu loh. Jadi kalau orang itu berharap tentang dapat margin dari kenaikan harga emasnya, ya hati-hati nih. Karena ini juga yang harus dicermati nih. Sekarang itu muncul yang kemarin baru datang itu loh, Robinhood, BlackRock.
dia mengeluarkan produk ETF emas. Produk ETF emas ini reksadana emas yang merefer ke harga emas, tapi tidak pegang fisik loh. Kalau di kita tuh ngomongnya bukan emas. Nah, jadi kan kalau sekarang misalnya orang beli, oh saya ikut ke ETF-nya, tapi nggak pegang emasnya. Ya kan? Tahu-tahu nanti harga emasnya karena ETF-nya pasang posisi kebanyakan turun. Walaupun aku ingin memberikan sedikit informasi, aku ngecek sih di posisi akhir tahun kemarin COT-nya, commitment of trade-nya, gedean mana antara posisi ETF, karena kalau posisi ETF itu kan berarti posisi short. Itu artinya dia memang mengakumulasi di pasar future emas itu untuk tujuan spekulasi. Spekulasi nggak pegang mana? Nah, ama yang posisi long. Posisi long tuh memang beli emas fisiknya di bursa komoditas. Di akhir tahun kemarin masih lebih tinggi yang posisi long. Jadi artinya memang kalau kita lihat di 2026 ini kelihatannya memang emas masih tetap tinggi karena yang posisi long tetap lebih banyak. Tapi jangan menganggap juga bisa kayak kejadian di 2025 nih. Yang harga Antam loncat dari 1 juta ke 2.500 gitu loh. Jadi artinya ruang pergerakannya sudah sangat terbatas gitu loh. Gitu. Dan menurutku tuh sebetulnya kan kalau pemerintahan ini jago ya. Pemerintahan ini kan sebetulnya bisa mengatakan kepada kelompok kayanya untuk mulai menarik safe haven-nya yang ditaruh di emas gitu. Jadi dengan kata lain kan daripada taruh di emas nanti kita krisis, kenapa nggak ditarik aja sih kemudian mulai investasi. Tapi ya mungkin sulit juga ya. Kelompok pengusaha juga aku tanya beberapa merasa nggak nyaman juga katanya, merasa nggak, ya bukan persoalan, jadi dia bilang bukan lagi iklim berusaha tapi menghadapi situasi ketakutan berusaha. Nggak ngerti juga tuh jadi mereka persepsinya ada persepsi begitu kalau di Ya, lebih banyak ini. Jadi takut juga kan, susah kan. Ya hukum ini ya. Kan sebenarnya gini Bang Nang, kalau kita misalnya merayu konglomerat kita bisa cek lah siapa yang punya di hedge fund emas. Kita cek, oh ternyata dia belinya udah dari 2022 masih $900. Sekarang kan 4.300. Kan kalau kita bilang di cashin deh, nggak usah semuanya deh, sepertiganya deh, kan Anda tetap untung. Gitu loh. Nah, itu dipakai untuk ekspansi deh, jangan sampai terjadi PHK, terjadi segala macam. Ya, tapi kan untuk orang percaya seperti ini butuh kenyamanan dan trust juga terhadap pemerintah kan. Kalau dia nggak mau, entar dulu deh gitu. Ini kan di situ sih. Ya, namanya belanja pemerintahnya kan lebih banyak untuk proyek populis ya. Jadi pertanyaan apakah mampu menggerakkan ekonomi apa tidak. Sementara belanja barang dan jasa aku kira akan makin tertekan. Jadi kontraktor pemerintah tahun 2026 nih kayaknya memang masih harus mengencangkan ikat pinggang. Dia tidak banyak anggaran ini. Demikian juga kontraktor di daerah karena harus merelakan sebagian anggarannya diambil untuk proyek-proyek populis itu yang ini. Jadi gimana? Oke, ini kita sudah panjang lebar Ya, membahas tapi soal. kalau aku boleh mencatat sebetulnya ini kembali ke disiplin fiskal ya. Oh iya. Artinya kecemasan kita ini kan berujung ketika fiskalnya tidak disiplin lagi. Ketika kemudian kita semua, ya bukan cuma Menteri Keuangan, tapi publik juga tidak bisa mengerem belanja fiskal yang tidak rasional karena untuk MBG itu hampir 300 triliun gitu. Ini yang saya kira 300 triliun itu kira-kira jangan-jangan sama dengan belanja infrastruktur pada pemerintahan sebelumnya atau ini gitu kan. Ya ini yang menjadi catatan ini. Ya, betul. Dan selain MBG kita juga harus melihat ada beberapa program populis lain yang juga membutuhkan anggaran besar ya. Operasi Merah Putih, kemudian program 3 juta rumah rakyat ya. Dan satu lagi food estate. Nah, kalau digabung dari 4 program populis ini in total itu bisa mencapai 500 triliun lebih. Dan ini kalau soal Operasi Merah Putih nih ya. Aku dengar nggak tahu benar nggak tahu enggak ya. Kan jadi beberapa bankir di Bank Himbara tuh bilang nggak mungkin macet karena kan aku selalu menyoroti bahwa kredit Operasi Merah Putih itu akan macet gitu. Jadi ada seorang bankir di Bank Himbara jelasin ke aku itu nggak mungkin macet karena dia bilang itu back to back dengan bahwa nanti akan ada dana desa yang untuk BUMDes itu loh. Nah, jadi sebetulnya itu akan ini tuh bridging aja, bridging sebelum
APBN keluarin duit, dikeluarin dulu oleh Bank Himbara, tapi nanti pembayaran itu sebetulnya pakai dana desa. Nah, dari informasi itu terus aku berpikir, yang selama ini dapat dana desa, BUMDes dan juga kepala desa, apakah juga yang mengelola Koperasi Merah Putih? Nah, aku dengar dari beberapa kalangan, itu bisa memicu juga ini loh, pertikaian elit politik Konflik. desa. Konflik elit lokal. Elit lokal loh. Jadi maksud saya bahwa ternyata bahwa program ini juga mengkanibal program lain loh, yang itu bisa memicu juga, konflik di desa ya gitu. Itu yang aku dengar tuh, ya itu semoga diperhitungkan dengan matang ya gitu. Belum lagi juga kan dia merealokasi aktivitas-aktivitas ekonomi di desa yang sebenarnya bisa saja membantu kegiatan ekonomi desa ya selama ini. Untuk program Koperasi Merah Putih, kita juga tidak tahu kan apakah koperasi ini akan memiliki kegiatan usaha yang jelas, yang terukur ya. Ya ini akan kita lihat sebagai satu problem lokal ya yang akan memicu perselisihan, konflik dan mungkin juga friksi ya antar elit lokal gitu ya. Jadi memang kalau kita dengar tadi dari apa yang disampaikan oleh Kang Yanuar dan beberapa pertanyaan kritikal dari Mas Danang tadi, nampaknya ya Presiden harus menimbang ulang untuk memaksakan program populis itu berjalan di 2026. Karena ini memang yang lebih banyak berkontribusi pada tekanan fiskal kita daripada yang lain. Dan kita tadi juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Danang, kontraktor-kontraktor lokal yang biasanya itu rutin ya mendapatkan proyek dari pemerintah ya sekarang masih wait and see ya. Terakhir tadi pagi kabar di Kabupaten Bogor ya sudah pada nagih kok kami belum dibayar. Padahal kami sudah mengerjakan proyek itu di tahun 2025 gitu ya. Ini sudah masuk di tahun 2026. Info dari pemerintah kabupaten ya ada pembayaran yang terlambat ya dari pemerintah pusat ke mereka. Artinya memang ini ada situasi yang tidak normal. Yang kalau kemudian ditambah dengan program-program populis yang juga kita tidak tahu bagaimana governance ya. Bagaimana tata kelolanya dalam pelaksanaannya ini akan menambah masalah ekonomi ke depan ya, Kang Yanuar dan Mas Danang. Demikian sahabat integritas diskusi kita soal situasi ekonomi 2025 dan kira-kira prediksi kita di 2026 dengan Kang Yanuar Rizky dan Mas Danang. Semoga membantu insight baru kita dalam melihat kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk bagi sahabat integritas atau penonton yang selama ini mengagung-agungkan Pak Purbaya nih sebagai Menteri Keuangan yang sakti gitu ya. Nah, apakah sesakti itu? Tadi kalau dari penjelasan Kang Yanuar, wah ternyata masalahnya lebih besar dari kesaktiannya. Nah, ini yang akan kita lihat di 2026 seperti apa. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.